Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urjukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan daya pikir seperti daya pikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak seperti dimensi malaikat, yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah, menurut rancangan dan kepastian Anda, wahai Sang Maha Pembina kehidupan saling kasih sayang. Berjumpa kembali dengan channel Pandai Tirakat, yaitu kita membahas tirakat pada Quran surat 7 ayat 31. Ini merupakan ayat tirakat pada Tukardin 301, yaitu Ya Bani Adam, Uzu jinatakum inda kulli masjid, wa kulu wasrabu, wala tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Seperti biasa, kita tentukan dulu anak kalimatnya ya. Pada satu ayat ini terdiri dari satu ayat, satu anak kalimat ya maksudnya. Kemudian wakulu ini satu anak kalimat. Kemudian wa israbu ini satu anak kalimat. Kemudian wala tusrifu ini satu anak kalimat. Kemudian innahu la yuhibbul musrifin ini satu anak kalimat ya. Jadi ini terdiri dari satu, dua, tiga, empat, lima anak kalimat ya. Anak kalimat pertama yaitu Ya Bani Adam, Uzu jinatakum inda kulli masjid. Ini merupakan kalimat seruan ya, karena diawali dengan ya. Ini adalah kata seru ya, harfun nida ini ya. Kemudian uraian kalimat seru, maka apabila yang diserunya itu yaitu kata yang jatuh setelah huruf kata seru ini adalah kata majemuk, maka harakatnya itu harus patah ya. Kata pertama pada kata majemuk itu harus patah. Seperti di sini, Ya Bani Adam. Nah, Bani Adam ini adalah kata majemuk ya, yang terdiri dari Bani plus Adam. Ini Bani asalnya ini adalah Bani ini asalnya Banina ya.
asalnya banina, yaitu banin plus ya sukun nun patah, di mana ya sukun nun patah ini adalah menunjukkan jamak sempurna. Jamak sempurna laki-laki untuk harakat patah dan kasrah berdasar teori ini ya, bahwa banina ya sukun nun patah, akhirnya nih ya sukun nun patah ya, ini adalah menunjukkan bentuk jama sempurna untuk harakat patah dan kasrah. Nah, maka di sini ini adalah kata pertama dalam kata majemuk, sebutannya mudhof. Maka kalau mudhof, kalau kata pertama ini berdasar tuan tamu ya, ketentuan kata majemuk, maka nun bentuk jama itu dibuang untuk kata pertama pada kata majemuk tersebut. Maka di sini bani ya, bani Adam. Asalnya ini adalah banina Adam. Tapi karena majemuk maka nunnya dibuang, maka menjadi bani Adam. Maka ini harakatnya patah ya. Ini menempati harakat patah karena dia yang diseru ya. Yang diseru ini kata majemuk, maka harakatnya patah. Selanjutnya, Bani Adam ini menjadi kedudukannya ini menjadi pokok kalimat seru ya, pokok kalimat seru. Selanjutnya, huzu jinatakum inda kulli masjid. Nah, ini merupakan kalimat perintah diawali oleh kata kerja perintah huzu ya, huzu. Nah, maka huzu jinatakum inda kulli masjid ini dilihat dari mokap ya, ini adalah obut, yaitu objek disebut. Mana objeknya? Yaitu objeknya jinatakum. Di sini jinatakum ini adalah kata majemuk ya, di mana taknya ini untuk kata pertama ini adalah kata dasar nih. Jinata ini kata dasar ya, kata dasar yang jenisnya mu'anas, maka mu'anasnya dengan ta kelereng ya, tak marbutoh. Maka ketika dia majemuk menjadi kata pertama pada kata majemuk, maka tak kelereng itu ciri mu'anasnya itu berubah menjadi tak ceper ya. Tulisannya itu menjadi tak ceper, jinatakum ya. Aslinya ini adalah tak bulat ya, tak kelereng. Maka ini kelihatan ini harakatnya patah nih, jinatakum ini adalah objek dari huzu ya. Maka ini klasifikasinya adalah obut, kata kerja perintah, model kalimat perintah yang objek disebut. Seperti pada uraian sebelumnya kita sudah belajar mengurai kalimat perintah, maka nanti untuk obut itu maka yang menjadi pokok kalimat perintah, yang menjadi pokok kalimat pada keterangan kalimat perintah ini adalah khitab ya, khitab pada kata kerja perintah itu sendiri. Maka huzu di sini ada antum, maka keluarkan antum. Maka antum ini kedudukannya menjadi pokok kalimat. Ya. Pokok kalimat. Ini antum pokok kalimat. Kemudian jinatakum ini dirubah. Ini kedudukannya menjadi keterangan kalimat dilihat dari antum. Maka jinata ini berubah harakatnya nih, jinata berubah harakatnya menjadi daumah nih ya, menjadi jinatukum ya. Kenapa? Karena ini menjadi keterangan kalimat dari antum. Selanjutnya indakuli masjid ini masjid di sini ya, yang menjadi apa yang harus esensinya di sini adalah masjid ya. Masjidin ini dilihat dari bentuk kata
Ini kata benda masuknya ke bisa ini masdar mim dari sajada yasjudu masjidan, bisa ini adalah kata penunjuk tempat dan waktu, isi makan zaman ya. Hanya di sini menjadi apa nama masjidan ya ininya bentuknya. Tidak jadun ya, tidak mas jadun tapi masjidan. Nah, ini menjadi keterangan waktu ya, menjadi keterangan tempat dan waktu. Maka antum pokok kalimat, jinatukum keterangan kalimat, kemudian indakuli masjid ini keterangan tempat dan waktu. Maka ketiga-tiganya ini menjadi keterangan kalimat perintah. Dari pokok kalimat perintah huzu ya, di mana kalimat perintah itu adalah kalimat dasar yang diawali oleh kata kerja perintah. Di mana kata kerja perintah menjadi pokok kalimat perintah, kalimat dasarnya menjadi keterangan kalimat perintah. Kemudian ini sudah menjadi satu kalimat ya, maka dilihat dari ya bani Adam, maka huzu jinatakum indakul masjid ini menjadi keterangan kalimat seru ya, keterangan kalimat seru. Dari pokok kalimat serunya adalah bani Adam ya, turunan Adam, anak cucu Adam. Selanjutnya wakulu, ini satu kalimat ya, satu kalimat sempurna, yakni ini adalah kalimat perintah, di mana kulu ini adalah kata kerja perintah dari 3 huruf pokok buduk awal alif ya, akala ya kulu, kata kerja perintahnya kula kulu. Maka ini uraiannya untuk ini kan hanya satu kata aja, kata kerja perintah. Maka ini masuk mockup-nya, model kalimat perintahnya ini adalah yang otabut, objek tak disebut. Maka bagaimana tetap rumusannya bahwa kalimat perintah itu adalah kalimat dasar yang didahului oleh kata kerja perintah, di mana kata kerja perintah itu menjadi pokok kalimat perintah, kalimat dasarnya menjadi keterangan kalimat perintah. Bagaimana cara menyusun, membentuk kalimat dasar untuk yang kalimat perintahnya otabut, objek tak disebut? Maka ini keluarkan hitobnya, ini keluarkan antum, kulu ini antum ya, antum ini menjadi pokok kalimat. Kemudian keterangan kalimatnya adalah kata dasar, kata dasar dari kata kerja perintah itu sendiri, di mana ini kata dasar, kata kerja perintah ini dari kata kerja 3 huruf pokok ya, akala ya akulu. Maka kata dasarnya ini adalah aklun. Kenapa harakatnya domah aklun? Karena ini adalah kedudukannya menjadi keterangan kalimat atau khabar ya. Maka ini harus domah. Maka kulu antum aklun, antum pokok kalimat, aklun keterangan kalimat. Ini menjadi kalimat sempurna, merupakan kalimat dasar. Maka kulu ini menjadi pokok kalimat perintah, antum aklun ini menjadi keterangan kalimat perintah. Maka kalimat sempurna ini, anak kalimat yang kedua ini menjadi keterangan kalimat seru yang kedua ya. Jadi ya bani Adam huzu jinatakum inda kulli masjid wakulu. Selanjutnya wa israbu, ini pun sama. Wa israbu ini adalah satu kalimat sempurna, ini adalah kalimat perintah yang mokapnya adalah otabut. Ini hanya satu kata aja, kata kerja perintah israbu. Maka teorinya kita keluarkan hitamnya, yaitu antum israbu ya. Israbu ini kata kerja perintah dari 3 huruf pokok sariba yasrabu ya, sariba yasrabu suruban, kata dasarnya suruban ya. Maka nanti ini ya israbu, kata kerja perintahnya israbu, sariba yasrabu israbu, kata kerja perintahnya israba israba israbu. Nah ini antum, maka antum
Nih kedudukannya pokok kalimat pada kalimat dasar. Ini dalam rangka menunjukkan atau menyusun kalimat dasar yang menjadi keterangan kalimat perintah ya. Kemudian surubun ini adalah kata dasar. Harakatnya daumah ini untuk menunjukkan kedudukannya adalah keterangan kalimat atau khabar ini adalah harus daumah. Nah, maka antum surubun ini adalah menjadi keterangan kalimat perintah. Sarubun ya. Antum sarubun ini keterangan kalimat perintah. Dari pokok kalimat perintahnya adalah israbu. Nah, ini menjadi keterangan kalimat seru 3 ya. Menjadi keterangan kalimat seru 3. Kemudian wala tusrifu ini adalah kalimat kata kerja ya, kata kerja larangan. Wala tusrifu. Maka di sini tusrifu ini adalah asrafa yusrifu ya, yusrifu, yusripani, yusrifuna, tusrifu, tusripani, yusripna. Kemudian anta tusrifu, antuma tusripani, antum tusrifuna. Ini tusrifuna asalnya. Kemudian nyambung dengan larangan ya, la nahi, maka ini menjadi berharakat sukun ya. Ciri harakat sukun yaitu membuang nun. Asalnya tusrifuna diganti nunnya menjadi dengan alif mad menjadi tusrifu. Maka ini adalah domirnya antum ini kedudukannya menjadi ini kurang nih ya. Ini subjek ya, subjek menjadi pokok kalimat. Kemudian ini tusrifu kata kerja ini menjadi kecil ya, keterangan kerja, kedudukannya menjadi keterangan kalimat. Maka ini satu kalimat sempurna. Wala antum tusrifu ini menjadi keterangan kalimat seru 4. Jadi ya Bani Adam, apa isi seruannya? Artinya keterangan kalimat serunya apa? Yaitu ada 4. 1, khuzu jinatakum inda kulli masjid wa kulu wa israbu wala tusrifu. Maka ini semuanya menjadi keterangan kalimat seru 1, keterangan kalimat seru 2, keterangan kalimat seru 3, keterangan kalimat seru 4. Maka ini kalimat seru ini menjadi pokok kalimat ya. Yang keterangan kalimatnya adalah innahu la yuhibbul musrifin. Innahu la yuhibbul musrifin ya. Innahu ini hu menjadi ini kalimat inna ya, karena didahului oleh kata apa namanya penguat ya, takkid inna ya, dimana fungsi inna ini adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Maka ini uraiannya hu ini menjadi pokok kalimat inna. Kemudian la yuhibbul musrifin ini adalah satu kalimat kata kerja ya, diawali oleh kata kerja lagi. Ini la-nya adalah la nafi ya, la nafi di sini tidak punya fungsi terhadap kata kerja lagi, sehingga ini ahabba yuhibbu ya, tetap aja yuhibbu. Ini ahabba yuhibbu, ini bengek ya, yuhibbu di sini tetap yuhibbu harakatnya domah ya. Nah, ini keluarkan domirnya huwa. Huwa kedudukannya subjek, ini menjadi pokok kalimat. Kemudian yuhibbu ini adalah kata kerja, ini kedudukannya keterangan kerja. Al musrifina ini adalah kata pelaku ya, jama. Kata pelaku jama ini kedudukannya sebagai objek. Maka subjek menjadi pokok kalimat, keterangan kerja dan objek ini menjadi keterangan kalimat. Maka ini satu kalimat sempurna. La yuhibbul musrifin ini adalah keterangan kalimat inna ya,
keterangan kalimat inna. Nah, ini ayat ini berlapis ya. Dilihat dari kalimat biasa, maka yang atas ini kalimat seru ini menjadi pokok kalimat ya. Kemudian innahu la yuhibbul musrifin ini menjadi keterangan kalimat nih, sama ininya ya, warnanya kuning nih. Warna kuning ini yang atas ini menjadi pokok kalimat. Kemudian warna kuning yang bawah ini satu kalimat ini menjadi keterangan kalimat. Itu dilihat dari kalimat biasa. Artinya kalimat bahasa mubin ya, bahasa mubin. Sementara ini berbicara tentang model bahasa arti MBA ya, sastra. Ini berbicara model bahasa Al-Qur'an, di sini berbicara tentang perumpamaan ya, berbicara tentang sastra. Kenapa? Di sini ada berbicara tentang pasti alam, yaitu yang berbicara tentang pasti alam ini adalah hulu wa israbu wala tusrifu. Ini berbicara pasti alam. Hulu makan ya artinya. Kemudian israbu minum. Kemudian wala tusrifu jangan berlebih, makan minum jangan berlebih. Ini berbicara pasti alam. Maka kedudukan pasti alam ini adalah musabah bi. Musabah bi. Kemudian nih, ya Bani Adam, khuzu jinatakum inda kulli masjid. Ini berbicara tentang budaya. Berbicara tentang budaya yaitu turunan Adam ya, ini diseru untuk khuzu jinatakum inda kulli masjid. Di sini diseru untuk mencapai, meraih, menghiaskan, menggunakan setiap kondisi ya, setiap kondisi masjid. Masjid ini seperti tadi di setiap kondisi masjid ini tadi seperti dikatakan dari sajada yasjudu, bisa bisa masdar mim, bisa kata penunjuk tempat dan waktu, di mana sajada yasjudu itu adalah artinya adalah pembinaan ya, pembinaan, ruang dan waktu pembinaan. Maka dalam ruang dan waktu pembinaan itu di sini harus seperti halnya makan minum, yaitu tidak berlebih. Apa? Seperti gamblangnya sudah di wajah sabahnya apa? Antara melakukan pembinaan ya, melakukan pendidikan salah satunya, itu tidak boleh berlebih. Artinya harus setimbang. Maka melakukan pembinaan harus setimbang, seperti halnya sama pasti alamnya pun harus setimbang, yaitu apa? Makan dan minum harus setimbang. Harus memenuhi, setimbangnya itu memenuhi kebutuhan tubuh, baik makan dan minum itu tidak boleh berlebih. Itulah yang dimaksud dengan setimbang. Begitu juga dalam hal pendidikan ya. Khuzu jinatakum inda kulli masjid. Di sini pun harus setimbang, artinya harus bikadar, harus sesuai dengan kadar kemampuannya dalam hal melakukan pembinaan, dalam hal melakukan pendidikan. Jadi itulah wajah sabah dari melakukan pembinaan dengan makan dan minum. Sama-sama hubungan persamaannya itu tidak boleh berlebih, artinya harus setimbang. Kemudian selanjutnya ini ayat innahu la yuhibbul musrifin, ini adalah kesimpulannya. Kenapa? Karena adem ya, adem itu tidak menyukai, tidak meridai terhadap yang musrifin, terhadap yang orang atau
segala sesuatu yang berlebih atau yang tidak setimbang. Ini kesimpulannya. Ya. Maka ayat 31 ini, surat Al-A'raf ayat 31 ini merupakan kalimat sastra yang menggambarkan, isinya itu menggambarkan bahwa pendidikan itu, pembinaan pendidikan ya, harus seperti halnya makan minum, yaitu apa? Tidak boleh berlebih, artinya harus setimbang. Kenapa? Karena adem, Allah dengan ilmu adil ya, juga adem, tidak menyukai terhadap sesuatu yang berlebih atau melampaui takaran, melampaui batas ya. Jadi demikian untuk uraian Quran surat 7 ayat 31. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ar walahul hamdu fil akhirah wa huwal